Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ekal Hadiatma. Sekarang kita akan membahas tentang tutorial bagaimana cara mendeklarasikan tipe data, variabel, dan konstanta. Nah, di sini saya mempunyai sebuah modul. Kita buka dulu modulnya. Nah, ini modul 2 tentang tipe data, konstanta, dan variabel. Tipe data dasar pada C ini terdapat beberapa tipe data, yaitu bilangan bulat berupa integer, kemudian bilangan real, floating point, dan logika berupa boolean, dan tipe data karakter atau string. Ini adalah tipe data yang biasa kita gunakan. Pada tipe data integer ini mempunyai batasan antara min 32. Ini sesuai dengan bit komputer yang kita gunakan. Jika kita menggunakan komputer atau laptop 32 bit, maka maksimalnya itu adalah 2 miliar 2 giga 147.483.647. Sedangkan yang paling kecil itu minus dari 2 147.483.648. Itu jika kita menggunakan 32 bit. Jika kita menggunakan 16 bit, maka yang minus yang paling kecil itu yaitu min 32.768 sampai dengan 32.767. Tapi ini kita menggunakan 32 bit, maka maksimalnya ini adalah yang kita gunakan yang di bawah ini. Nah, sekarang ini ada tipe data lagi, unsigned integer. Unsigned integer ini bedanya dengan integer. Pada unsigned integer tidak memiliki angka minus. Jadi angkanya itu semuanya adalah positif semua, yaitu angkanya dari 0 sampai dengan 4.294.967.295. Itu jika kita menggunakan 32 bit. Jika 16 bit adalah dari 0 sampai 65.535. Kemudian ada signal integer. Signal integer ini sama dengan integer biasa. Kemudian ada short integer, yaitu short integer ini akan berpengaruh jika kita menggunakan 16 bit. Jika kita menggunakan 32 bit, dia angkanya tetap. Unsigned integer sama, akan berpengaruh jika 16 bit atau 64 bit. Kemudian short integer juga masih sama. Kemudian ada long integer. Long integer pada 32 bit sebenarnya tidak begitu berpengaruh, karena angkanya itu sama dengan integer biasa. Begitu juga dengan signed long integernya, juga unsigned long integernya. Nah, di sini akan berpengaruh jika bit yang kita gunakan laptop kita 64 bit, karena pada long integer beda lagi jumlah angka maksimalnya. Nah, sekarang ada tipe data yang berikutnya, yaitu floating point. Floating point pada 32 bit itu dari 12E 38 sampai dengan 38 sampai dengan 3,4E sampai 38. Itu 6 dengan presisinya 6 digit. Ada juga double 64 bit pada komputer 64 bit, kemudian ada long double pada 80 bit. Nah, jika pada tipe data yang kita menggunakan boolean, itu tipe data yang boolean itu hanya terdiri atas true and false. Dia akan true jika nilainya tidak 0 dan akan false jika nilainya 0. Nah, pada tipe data karakter ukuran itu 8 bit, yaitu rentang nilainya dari min 128 sampai 127. Sedangkan unsigned karakternya dari 0 sampai 255. Nah, sekarang kita ada latihan. Kita coba dulu latihannya. Nah, pada latihan ini kita coba kopikan saja. Ini kita membahas tentang tipe data dulu. Contoh-contoh tipe data. Kita kopikan saja dari modul ini. Sebelumnya kita buka dulu Microsoft Visual Studio kita seperti biasa. Klik kanan aja pada shortcutnya, kanan 2 kali. Kemudian kita bikin new project dari sini, atau bisa juga dari new file, new project, empty project. Kita bikin modul 2 saja. Kemudian kita klik OK. Nah,
kita bikin file barunya, klik kanan, add new item, C++, kemudian kita bikin latihan atau tipe data, kita add. Nah, kita copy dari modulnya, kemudian kita paste di sini. Oke, di sini kita bikin nama dulu, nama Eka Hadiatna. Kemudian nomor registrasinya 490 12049. Nah, pada ini kita include dulu library-nya. Ini library yang kita gunakan, iostream, kemudian using namespace std, kemudian fungsi utama. Nah, ini kita cuman cetak doang untuk judulnya belajar tipe data. Kita cetak kayak gini aja. Nah, sebelumnya di sini ada yang buat nama ini kita menggunakan komentar, namanya komentar. Cara makanya ya seperti ini, slash bintang untuk jika, kemudian tutup lagi bintang slash. Ini jika kita menggunakan banyak baris. Jika cuma satu baris, kita cukup menggunakan slash 2 kali, kemudian kita ketik hurufnya seperti ini kira-kira. Kita hapus lagi. Nah, di sini kita memprint cout-nya. Print ini cuma garis sama dengan untuk judulnya aja. Nah, di sini kita deklarasikan dulu variabel. Nah, kini kita menggunakan integer, merupakan sebuah tipe data integer seperti yang pada modul tadi. Integer itu mempunyai batasan nilai dari min 2, karena kita menggunakan 32 bit, maka batasan nilainya dari min 2 miliar sekian-sekian sampai dengan 2 miliar sekian, yang menggunakan angka negatif dan positif. Nah, kini kita buka programnya. Nah, di sini nilai X yang kita masukkan adalah X sama dengan 10. Nah, kita print out hasilnya. Contoh nilai tipe data bilangan bulat X. Nah, ini hanya sebuah kata yang kita ketikkan. Di sini baru dia membaca nilai X yang ada kita masukkan tadi. Di sini dia membaca nilai X tadi. Kemudian NL untuk new line-nya. Nah, di sini kita contohkan lagi dengan tipe data double Y. Y-nya misalnya 123,134. Double ini merupakan bilangan pecahan atau sama dengan floating point. Nah, di sini cuma kata-kata yang akan kita print nantinya. Nah, di sini baru kita membaca nilai dari Y tadi. Dia akan menuliskan nilai Y setelah sebelum tanda kutip ini nanti di print. Di sini kita coba mencontohkan karakter char, yaitu menggunakan char dulu di depan. Karakter ini nama karakter, yang nama variabelnya karakter. Kita bisa bikin nama karakter variabelnya sembarangan, misalnya kata juga bisa, kata. Tapi jika kita mengganti kata di sini, maka kita juga harus mengganti pada print di sininya atau cout-nya. Kita bikin kata juga. Nah, di sini kita kemudian ada char, teks, kata. Kita akan lihat bedanya nanti. Kemudian di sini juga ada teks dengan 39, yaitu berupa array karakter berupa array dengan nama variabel array-nya teks dengan batas nilai sebanyak 39 karakter. Nah, ini adalah isi array-nya. Isinya maksimalnya ada 39. Jika kita merubah angkanya menjadi 40 atau 25, maka maksimal ininya telah melebihi. Karena di sini bisa kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 lebih dari 25. Maka kita bikin 39. Ini terserah, pokoknya panjang maksimal array-nya
harus lebih banyak daripada yang di dalam ini atau sama dengan yang di dalam ini. Kemudian kita print hasilnya. Cout untuk memprint kata yang ini, karakter yang tadi ini. Kemudian cout text untuk memprint yang ini. Kemudian cout text NL. Nah, ini berupa, sekarang kita coba compile. Sukses semuanya. Kemudian kita coba run di build dulu, jangan lupa build. Sukses, kemudian kita jalankan. Nah, di sini belajar tipe data ini dari yang atas tadi, kita cout, kita print hasilnya belajar tipe data. Kemudian integer x, kita cout contoh nilai tipe data bilangan bulat yang ini, contoh nilai tipe data bilangan bulat, maka dia memprint hasilnya x sama dengan 10, x sama dengan 10. Kemudian kita lanjut ke baris berikutnya, pada tipe data double y, kita printnya yang ini, contoh nilai tipe bilangan real y sama dengan, nah dia akan memprint habis sebelum tanda kutip berakhir 123,134. Nah, di sini ada char kata, contohnya a, ini adalah sebuah karakter yang nantinya kita print yang hasilnya cuma a saja. Kemudian ada char berupa teks, ini adalah kita bikin isi dalam variabelnya adalah kata, maka yang keluar adalah kata. Kemudian ada array dengan panjang 39, array 1 dimensi. Kemudian yang isinya adalah teks dengan batas sebanyak 39 karakter. Nah, sekarang ini adalah tentang tipe data. Kemudian kita lanjut pada subbab berikutnya, yaitu tentang konversi tipe data. Pada konversi tipe data ini, yaitu kita merubah data dari, misalnya data yang kita punya itu berupa karakter A misalnya. Nah, karakter A ini mempunyai nilai ASCII karena pada komputer hanya mengetahui bahasa bit binary itu dengan 0101. Maka pada setiap huruf ini mempunyai karakter nilai ASCII yang berbeda-beda. Nah, di sini dia merupakan berupa tipe datanya berupa karakter. Nah, kita bisa mengubahnya dengan menjadi tipe datanya integer. Nah, jika kita mengubahnya menjadi tipe data integer, maka yang nilai karakter ini akan dibaca nilai ASCII-nya atau berapa nilai bit dari huruf A ini. A besar dengan A kecil mempunyai nilai bit yang berbeda, tetapi nilai bit ini nanti akan dikonversi lagi ke dalam bentuk bilangan bulat biasa karena kita menggunakan tipe data integer. Nah, kita cobakan untuk membuat contoh project ini. Langsung saja kita copy semuanya. Nah, sebelumnya kita hapus dulu file yang sebelumnya, Ctrl A, kita delete aja. Kemudian kita pastikan file yang tadi. Nah, pada tutorial tersebut terdapat beberapa yang sengaja disalahkan. Kemudian kita perbaiki. Di sini include-nya iostream, kita isi nama dulu sebelumnya, namanya Hadiatnya. Kemudian kita copy nomor registrasinya. Di sini kita menggunakan using namespace std titik koma, kemudian integer main, char karakter A. Nah, di sini kita menggunakan sebuah karakter tipe data char dengan karakter nama variabelnya karakter dengan isinya adalah A. Nah, di sini kita akan memprint karakter A-nya, tanda panahnya salah karena kita menggunakan cout untuk print tanda panahnya ke arah kiri. Di sini juga ke arah kiri 2 kali, kemudian delete, kemudian NL, kemudian terakhir titik koma. Titik koma.
kemudian cout karakter A, kita memprint karakter A itu adalah A. Nah di sini kita konversikan nilai ASCII-nya. Nilai ASCII maksudnya di sini dia akan membaca nilai dari nilai A itu berapa. Integer karakter, kemudian koma, sistem post di koma, nanti kita tanda kutip dalamnya return 0, return bukan returns 0. Nah selesai. Nah nilai ASCII ini kita akan lihat berapa nilai A ini. Kita compile dulu, compile sudah sukses, kemudian kita coba build dan kita jalankan. Nah di sini kita akan melihat nilai karakter A adalah A. Ini merupakan tipe datanya char karakter. Kemudian kita transfer nilai karakter ini, kita konversikan ke nilai integer. Caranya itu ketik dalam kurung integer, kemudian kita bikin yang akan kita konversikan itu karakter. Nah ini di sini nilai ASCII dari A itu adalah 65. Nah sekarang kita coba ganti nilainya, misalnya A kecil. Kita coba compare lagi, compare, kemudian kita jalankan lagi, yes. Nah di sini beda, terdapat perbedaan antara huruf A besar dan A kecil. Pada nilai A kecil nilai ASCII adalah 97. Nah itu kira-kira untuk transfer atau konversi tipe data dari char ke integer. Kita juga bisa konversi dari data yang lainnya. Nah kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang konstanta. Nah sekarang kita belajar tentang konstanta. Konstanta itu adalah jenis identifier yang bersifat konstan atau tetap, nilainya itu tetap. Artinya nilai konstanta ini tidak dapat berbeda dengan variabel yang bisa diubah sesuai dengan programnya. Nah di sini sudah ada contohnya, kita kopikan saja contohnya lagi. Nah sebelumnya kita hapus dulu program yang sebelumnya, Ctrl A, kita delete aja, kemudian kita copy dari yang ini tadi, Ctrl V. Nah pada modul ini programnya ada beberapa yang sengaja disalahkan biar untuk bisa kita perbaiki. Nah program yang benarnya adalah seperti ini. Kita include library yang kita butuhkan, kemudian isi namespace std, kemudian integer main void, kemudian kita deklarasikan konstantanya. Deklarasi konstantanya bisa di sini. Kalau kita deklarasikan dalam kurung ini, maka yang konstanta ini cuma bisa dipakai dalam sebuah fungsi utama ini. Jika kita bikin fungsi utama lagi, maka konstantanya tidak akan bisa dipakai kecuali kita mendeklarasikan data sini. Nah kemudian integer A max, yaitu sebuah array dengan ukuran maksimalnya itu dengan konstantanya 5, berarti nilai maksimal itu adalah 5. Kemudian kita lakukan dengan sebuah perulangan. Nah, perulangan ini akan kita pelajari lebih lanjut pada modul berikutnya. Kemudian kita cetak hasilnya. Nah kita coba compile, sukses, kemudian kita run, jalankan, yes. Nah di sini dia akan mencetak hasilnya 0, kemudian ketika C-nya 1, C-nya akan dibandingkan nilai max. Max ini adalah sebuah konstanta. Jika kita membuatnya dalam bentuk variabel, maka nilai ini akan bisa berubah-ubah sesuai dengan nilai C-nya. Maka kita menggunakan nilai konstanta biar nilainya tidak berubah. Nah berikutnya kita akan masuk pada penjelasan berikutnya tentang variabel. Nah variabel ini adalah sebuah identifier sama seperti konstanta, tapi bedanya nilainya ini dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan program. Nah, langsung saja kita pada contoh soalnya. Kita kopikan contoh soalnya. Sebelumnya kita hapus dulu contoh soal yang sebelumnya, kita delete aja. Nah setelah kita pastikan, nah di sini saya akan jelaskan ini include library seperti biasa, using namespace std, kemudian integer A. Ini adalah deklarasi sebuah variabel. Cara deklarasinya bisa di luar sini atau juga bisa kita deklarasikan di dalam sini.
Nah, di sini pada integer a ini adalah sebuah variabel dengan nama variabelnya adalah a dengan tipe datanya adalah integer. Nah, di sini nilai a ini kita isi dengan 100. Maka coba kita cetak nilai a-nya. Kita cetak dengan cout. Kemudian ada integer b, kita cetak dengan b-nya sama dengan 50. Kita lihat hasilnya. Kita compile. Jalankan, yes. Nah, di sini adalah nilai a adalah 100 dan nilai b-nya adalah 50. Nah, di sini yang bedanya dengan konstanta tadi, nilai variabel ini bisa kita ubah. Contohnya, di sini sudah ada nilai a dan b. Nah, di sini kita bikin nilai a itu sama dengan b. Kemudian coba kita cetak hasilnya, cout. Nilai a setelah diubah. Kemudian kita sama dengan, kemudian kita cetak a, kemudian nl. Nline. Nah, coba kita lihat hasilnya, compile. Yes. Nah, di sini kita lihat perubahannya. Pada nilai a sebelumnya adalah 100, pada nilai variabel b adalah 50. Nah, kemudian nilai a ini kita isi dengan nilai b, berarti 50. Nah, sekarang nilai a itu telah berubah menjadi 50. Nah, inilah perbedaan antara variabel dengan konstanta yang kita pelajari sebelumnya. Pada variabel ini nilainya kita bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan programnya. Sedangkan pada konstanta nilai itu tidak bisa dirubah, dia tetap sesuai dengan yang kita deklarasikan pada awalnya. Nah, sekian dulu beberapa penjelasan tentang tipe data, konstanta, dan variabel. Nah, kita akan bertemu lagi pada modul berikutnya. Saya Eko Hadiatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.